Nah, jadi intinya adalah pertanyaannya apa? Ya, kalau di situ dirumuskan UN itu 15 min 3N. Terus pertanyaannya apa gitu kan? Suku ke-15, ya U15. Nah, tetapi kalau misalkan ditanyakan jumlah 15 suku pertama, itu bukan UN, SN gitu kan. Nah, rumus SN itu ingat toh? N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Ada yang lain kalau masih ini ya, Pak, kalau yang SN itu sama dengan N per 2 A ditambah UN gitu ya. Ya boleh pakai ini, tapi kan harus nyari cukup ke terakhirnya. Ya nggak apa-apa mau pakai yang mana, sama kok gitu. Kalau ini A-nya berapa? A itu ya U1. Cari U1-nya manual, masukin di sini. Ya, oh ketemu 12. Ya 12 suku pertama. Terus, Pak saya harus nyari B. Iya, lebih aman cari 3 suku. Suku kedua, N-nya ganti 2. Oh 9. Suku ketiga, N-nya ganti 3, ketemu 6. Lah, B-nya negatif ya karena turun. Nah, udah, masukin. Temu. Gitu ya. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi intinya apa yang ditanyakan, tetapi kalau itu kan diketahui rumusnya. Nah, gitu ya. UN. UN-nya kok beda dengan apa itu kalau A ditambah N min 1 kali B ya. Itu kalau barisan aritmatika secara umum. Tapi kan bisa saja UN itu dituliskan 15 min 3N itu udah ada pola gitu kan. Bisa begitu. Gitu ya. Itu terus ini, oh kalau ini aplikasi. Ini aplikasi. Aplikasi dari ini sebenarnya gampang, cuma semoga nggak rumit. Jadi intinya gini, jadi membeli barang seharga ini, dia melakukan pembayaran dengan diangsur berturut-turut setiap bulan segini. Nah, berarti ini kan naik toh. Ngangsurnya itu ada penambahan setiap bulan ya. Penambahannya tetap toh. Nah, berarti suku pertama ini sebagai A-nya. Berarti si A-nya suku pertamanya 25.000. Kan naik ya. Nambahnya naik, berarti B. Bedanya naik, bedanya 2.000. Kalau ngasurnya turun, misal dari 30.000 terus jadi 28.000, ini B-nya negatif ya. Nah, ini turun berarti negatif kalau yang ini. Kalau di soal ini berarti naik B-nya 2.000. Terus permintaannya apa? Eh, kan ini diangsur, enggak bunga dan sebagainya kan enggak diabaikan kan. Pokoknya kau ngangsur nanti sampai 880 itu lunas gitu kan. Bunga dan sebagainya, pokoknya mikir ini pokoknya ngangsur setiap bulan segitu gitu kan. Nah, ini berarti ini adalah jumlah seluruhnya. Berarti sama aja CSN kan. SN itu berarti 880. Nah, pertanyaannya adalah seterusnya, lamanya berapa? Kalau ini setiap bulan, berarti N-nya, bulannya itu ada berapa N-nya ini yang ditanya. Nah, ini kan pakai barisan. Barisan apa? Oh, aritmatika. Tapi kalau jumlah berarti pakai deret kan? Nah, deret aritmatika tadi apa? SN sama dengan N per 2, 2A. Ya kan pakai yang tadi. N min 1 kali B lah. SN-nya pira? Oh, mungkin agak panjang 880. N-nya oh, belum tahu. Bagi dua. A-nya. A-nya di situ 25.000 ya. 25.000. Ditambah. N-nya udah tahu belum? B-nya berapa? 2.000. Gitu kan? Ada yang bisa dicoret nggak ya? Siapa tahu bisa dicoret lebih sederhana gitu kan. Kalau kalau apa ya prinsipnya kalau bisa menyederhanakan, menyederhanakan aja supaya angkanya nggak terlalu gede. Kayaknya bisa deh ini. Ini kan 2.000. Nah, yang ini ya. Di hati-hati. Ini sama ini kan jumlah nih. Sama si ini. Tak coret ya. Bagi dua semua. Ini dapat satu. Ini kan perkalian. Dapat satu.
kan 2000 berarti dapat 1000 gitu ya. Hati-hati. N 25.000 ya, plus 1000 N ya. 1000 N min 1000 ya. Apa yang bisa sederhanain? Sederhanain dulu. 880. Ini N. 24 ya? 24.000 ditambah 1000 ya. N. Tuh. Terus susun. N-nya masuk. Berarti 8.800. 24.000 N ditambah 1000 N kuadrat. Susun deh, rutin deh supaya nggak bingung. 1000 N kuadrat plus 24.000 N. Ini pindah yo, pindah ke belakang. Berarti tak tulis ini supaya nggak bingung. Nanti tinggal dipindah lagi. Min 880.000. Atau tak tulis ulang supaya lebih lebih kelihatan. N kuadrat plus 24.000 N min 880.000 sama dengan nol. Terus diapain tuh? Sama dengan nolnya di belakang ya supaya nggak bingung. Jadi persamaan kuadrat bagi 1000. Bagi 1000 ya. Set, bagi 1000, bagi 1000, bagi 1000 ya. Bagi, berarti akan menjadi N kuadrat plus 24 N min 880 sama dengan nol. Faktorin tuh. Berapa? Dia negatif. Hasil perkalian di belakang ini kan negatif. Negatif berarti positif sama negatif. Kalau positif negatif berarti selisihnya 24. Kalau dikali ketemu 880. Kira gue, ada yang tahu? Gede banget ya? Ya dicari aja. Pokoknya cari aja yang selisihnya pendekatan aja yang selisihnya itu selisih. Pokoknya kalau plus min itu selisih. Kalau misal Pak kalau satu dengan 25, yuk apa? Itu 44 sama 20. 20 ya. Selisihnya berapa itu? 4 ya? 24. Oh ya, bagus bagus bagus. Ya, yang besar positif. Nah, wes. N-nya berapa ini min 44. Ini N-nya 20. N itu apa? Bulan kan ya? Ya kalau bulan ya yang positif. Wes. Oh, no. Gitu. Tapi cari yang positif. Gitu. No, udah. Jadi diangsur, diangsur 20 bulan. Ya naik, naik, naik. Angsurnya naik 2000 ya. Kayak gitu. Nah, itu. Emang ini agak, kalau yang nyari N ini agak-agak sedikit ribet ya. Pakai persamaan kuadrat, terus difaktorin. Tapi kalau terbiasa, jadi gampang. Baik, kuncinya di pemfaktoran lancar faktorannya. Itu. Tapi saya kertas ya. Lupa tadi nggak bisa. Cari cari kertas masih ada nggak? Masuk. Itu ya. Oke, next berikutnya. Oh, oh, oh ini, oke. Berarti sementara yang ini di ini sampai ini. Terus saya mau jelasin sedikit yang ini deh. Mana ya tadi ya? Di mana ya? Sebentar, tak cari dulu. Lupa naruhnya. Filenya. Oh, di sini. Perubahan ukuran. Oh, ini dia.
perubahan ukuran. Nah, ini yang saya share tadi ya. Nah, ini sebenarnya eh mengubah saya lupa di TU 1 atau 2 ya. Kayaknya TU 1. Nah, jadi ini maksudnya apa, Pak? Kalau kita punya data, jadi kita punya data. Data itu biasanya kita cari ukuran pemusatan kayak mean, median, modus. Ukuran tak itu sebenarnya kuartil gitu ya. Ukuran persebaran itu ada simpangan baku, simpangan rata-rata, gitu ya, standar deviasi gitu kan, ragam gitu ya. Nah, ini kalau kita punya data, kita kan punya rata bisa nyari rata-rata ya, punya rata-rata. Misalkan datanya itu, jadi kalau data awal itu 2, 3, 4, misalnya itu data awal. Terus setiap data dikurangi, berarti misalnya ini tak kasih misalnya 5 deh. Setiap data itu dikurangi 1, berarti datanya akan menjadi, atau ditambah deh, ditambah dulu. Kalau ditambah, misalnya setiap data ditambah 2, maka datanya akan menjadi 7, terus 5, terus 6. Nah, ini kan punya rata-rata, rata-rata lama istilahnya gitu ya. Kalau ini dengan ditambah 2, maka ini disebut sebagai rata-rata yang baru, perubahan itu. Nah, kalau kita kan kadang-kadang nggak diberikan datanya apa. Nah, tapi dengan ketentuan itu, kalau setiap data itu dikurangi A, maka datanya atau rata-rata yang baru itu rata-rata lama kurangi A. Kalau ditambah, ya rata-rata lama ditambah A. Itu. Kalau setiap data dikali A, rata-rata yang baru itu diperoleh dengan rata-rata lama dikali A. Kalau di setiap data dibagi dengan A, ya rata-rata yang baru diperoleh dengan rata-rata lama dibagi A. Gitu. Nah, ada prinsipnya kayak gitu. Nah, terus, nah ini ada beberapa ketentuan. Ini kalau kalian cari. Jadi, itu tadi kan yang di atas rata-rata ya. Nah, ini saya hanya ngomong kalau ditambah. Kalau yang dikurangi, ngikutin aja. Nah, untuk median, itu dengan mediannya lama ditambah. Ini ditambah ya ditambah A. Jadi kalau kuartil baru sama dengan kuartil lama ditambah A. Modusnya juga begitu ditambah. Kalau ini dikali dengan A, ketentuan yang bawah, ya sama dikalikan. Nah, kalau prinsipnya begini supaya tidak bingung. Nah, ingat, di sini yang dimaksudkan adalah ukuran pemusatan dan ukuran letak. Itu main, median, modus, kuartil, desil, persentil. Tapi sebenarnya kayak kuartil, desil itu kan ukuran letak. Saya singkat pemusatan aja ya supaya gampang. Persebaran itu ada jangkauan, simpangan, kuartil, dan sebagainya. Nah, ini ketentuannya yang bawah ini yang akan mempermudah nanti. Kalau setiap data itu ditambah dengan A, nah ukuran pemusatannya, mean, median, modus ditambah. Ukuran persebarannya, seperti simpangan baku, nih, ukuran persebaran itu jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, itu tidak berubah. Ingat, nah, tidak berubah, tidak diapa-apain. Ya, nggak berubah. Kalau hanya ditambah dengan A itu ukuran simpangan baku ragam itu nggak berubah. Nah, kalau misalkan setiap data itu dikali B, ukuran pemusatannya ya dikali B. Ukuran persebarannya kalau dikali ya berubah. Yang nggak berubah cuma kalau ditambah. Ukuran persebaran tidak berubah kalau ditambah A, jadi tetap sama. Contoh, kan di sini lah. Nih, jadi nih, misalkan kita punya data. Ada rata-ratanya 8. Data lama nih, maksud ukuran lama. Ukuran lama. Ada rata-rata, ada modus, ada kuartil, ada median, ada simpangan rata-rata, jangkauan, ragam. Kalau karena sesuatu hal, maka setiap data itu ditambah 5. Ingat, ditambah 5. Nah, rata-ratanya berapa? Ya udah, rata-rata ditambah 5 ya ditambah jadi 13. Jadi rata-rata yang baru jadi berapa? 13. Modus, ya modus tetap tambah 5 jadi 11. Kuartil, kuartil tambah 5. Nah, simpangan rata-rata kalau ditambah tadi tidak berubah kan ya. Ini adalah ukuran persebaran. Jadi simpangan rata-rata kan masuk di ukuran persebaran kan.
Berarti tetap ya? Ya tetap tidak berubah. Jangkauan ya nggak berubah. Karena ditambah ya, ragam ya nggak berubah. Gitu ya, ngerti ya? Ah, kuncinya ada di sini tadi yang merah ini. Yang lain berubah ngikut, itu ya. Itu. Ini contoh kedua sebenarnya sama. Kalau ini dikali. Nah, kalau dikali, ingat tuh, kalau dikali mau ukuran persebaran maupun pemusatan ternyata tetap hasilnya dikali. Ya wes, berarti datanya yang ini hasilnya dikali semua. Baik ragam, jangkauan ini, pokoknya semuanya dikali tiga. Karena dikali tiga. Ingat yang tidak berubah kalau ditambah atau dikurangi. Gitu ya. Itu tuh yang ukuran persebaran yang tidak berubah. Itu. Nanti kalian coba ya. Oh, saya kasih contoh. Ini ditambah 10. Berarti kalau tambah 10 data yang lama kan 100 rata-ratanya. Ya, berarti tambah 100, 10 ya. Berarti rata-rata yang baru akan menjadi 110. Ragam. Ragam tadi kalau ditambah berubah enggak? Enggak. Nah, yang semula 20 ya tetap 20. Jadi tetap 20 kayak gitu. Ya. Tuh. Terus nah nah kalau ini dilakukan dua kali. Nah, ada dua operasi dikali kemudian hasilnya dikurangi 4. Contohnya, kalau rata-rata yang baru tadi kan rata-rata lamanya 12. Kan dikali 2 ya berarti kali 2. Baru hasilnya dikurangi 4. Jadi tergantung mana dulu ya. Kalau ini kan dikali dulu ya berarti kali dulu. Kalau nanti dikurangi lebih dulu ya lakukan dikurangi dulu. Jadi ini akan 24 dikurangi 4 berarti akan menjadi 20. Nah, kalau misalkan jangkauan atau ragam. Ragam tadi dikali 2 ya berarti kali 2. Kalau dikurangi kan simpangan ini kan ragam itu ukuran persebaran. Berubah enggak? Enggak. Berarti ya wis 10 aja. Itu ya. Itu karena kalau ditambah atau dikurangi ukuran persebaran kan enggak berubah kalau ditambah. Itu ya. Nah, ini TO1 tuh ada contoh. Ini nanti kalian coba. Terus nah ini mana yang sesuai gitu ya. Nah, saya ambil satu aja. Misalnya rata-rata. Rata-rata lama piro kuwi? 45 ya. Terus karena sesuatu hal semua nilai dikalikan 2, kemudian dikurangi 15. Nah, berarti rata-rata baru, rata-rata lama kan 45 dikali 2. Terus kalau dikurangi kan pengaruh. Ya, pengaruh 15. Berarti 90 dikurangi 15. Berapa? 75. Kayak gitu. Nah, terus misalnya, ini simpangan baku. Nah, misalnya SB. SB-nya itu lamanya berapa ya? 10. Terus dikali 2. Kalau simpangan baku itu kurang persebaran. Dikali kan tetap ya, tetap kali 2. Kemudian kan dikurangi. Kalau ukuran persebaran kan nggak ngaruh. Gitu kan? Nah, simpangan bakunya berapa? Ya 20. Kayak gitu. Itu ya. Nah, kayaknya udah deh. Nah, ini silakan nanti diulang kembali. Saya tutup ya. Nah, itu silakan nanti diulang kembali, terus kemudian dicoba ya. Untuk soal latihan nanti akan saya tambah lagi, saya update lagi sesuai dengan kisi-kisi, itu ya. Kalian juga harus berusaha untuk mencari soal lagi ya yang mirip-mirip paling tidak. Itu, saya harapkan kalian juga bisa cari yang mirip, sesuaikan kisi-kisi. Itu. Ada yang mau tanya? Mungkin nggak tahu saya bisa Zoom lagi kapan saya belum tahu. Kalau nanti memungkinkan ya Zoom ini berapa orang sih? 16 ya nggak apa-apa. Pokoknya saya yang memberikan apa yang mau wajah gitu ya. Jadi sudah saya kasih. Oh mau nanya apa? Yang Nah, ini Pak, yang tadi apa yang ada X, Y nomor berapa gitu yang ada ketidaksamaan.
Yang saya nanya, kalau misalnya gelombang penuh itu sama dengan, terus kalau yang titik-titik berarti nggak sama dengan itu Pak. Jawabannya itu Pak, saya masih bingung. Oh, maksudnya yang parabola tadi ya? Iya Pak. Oh, ini misalkan begini. Saya bisa share apa ya? Sebentar, tempat ini latihan US. Yang soal tadi aja Pak yang dibahas. Oke, saya ambil lagi ya soal tadi. Tak cari di mana. Udah lewat belum? Eh, ini ya, udah penuh ya? Saya Iya tak Pak. ambil yang belum penuh deh. Itu kan parabolanya penuh, tapi kenapa jawabannya jadinya ada yang nggak ada sama dengannya Pak? Yang kedua, yang Y lebih kecil X plus 2. Oh, tak tak anu dulu, tak cariin yang utuh dulu, yang bersih deh. Kalau nggak bersih, tapi sebentar ya. Saya harus pindah dari eh, bentar ya, sebentar. Tak nyari dulu. Agak lama nih soalnya udah ketutup. Per PPPP bersamaan persiapan OS. Terus itu soal latihan ya. Saya kok jadi bingung. Sek. Oh iya, soal itu bukan di file ya. Di sini sabar. Ah, ini dia udah dapat. Nah, oke, sebentar. Saya mau share di mana sih Zoom ya. Zoom di aja lah. Saya rubah dulu ini. Nah, Zoom nih. Ah, maksudnya ini ya. Ah, jadi gini. Intinya yang pertama, kalian harus memahami grafiknya dulu, ya. Kuncinya adalah ini ada dua bentuk. Yang satu linear, linear itu Y sama dengan X plus 2. Kalau ini linear, nggak ada pangkat 2, pasti berupa garis. Kalau Y sama dengan X kuadrat, pasti berupa parabola. Itu kedua. Nah, terus kalau misalkan ini kan HP ya. Kalau ini himpunan penyelesaian kan yang ini. Nah, nanti kalau digambar bisa saja ini yang merah itu misalnya saya buat yang merah gitu kan, gabungan yang merah yang misalnya ungu. Nah, ungu itu yang di sini. Nah, ungunya di sini misalkan. Terus nanti ada gambar lagi, jangan bingung nanti karena kalau di grafik itu misalnya ini kuning. Ini kuning. Nanti yang ketemu irisan dua-duanya adalah yang ini ya, yang di tengah hijau tadi. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang gini, kalau ini saya hilangkan, yang garis saya hilangkan, berarti akan menjadi bentuknya akan begini. Ya. Nah, ini kan Y sama dengan X kuadrat. Kalau daerahnya di sini, ini kan daerahnya di sini sebenarnya. Nah, ambil sebuah titik di sini deh. Ini kan 0,0. Di sini yang gampang nih. Ambil aja berapa? 0, 0. Kalau 0, 0 di sini ya, jangan 0,0. Ambil misal 0,1 deh. Oh, yang penting naik 0,3, 0,4. Nah, ingat X-nya 0, Y-nya 1. Masukin di sini. Y, X kuadrat. Masukin. X-nya jadi 0 kuadrat. Ini 1. Tandanya lebih besar begini kan? Udah, begini. Nih.
Tapi ingat, garisnya ini penuh kan ya? Nggak putus-putus ya? Berarti ikut. Berarti di sini ada sama dengannya. Wis, ngono. Nah, sekarang yang garis ini nih, yang merah ini. HP-nya, ini kan Y sama dengan X plus 2. Ambil di, ini kan HP-nya di bawah sini semua. Ambil yang gampang aja. Misalnya di sini kan 0,0. 0, 0 plus 2. Berarti 0 dengan 2. Lebih gini kan. Nah, karena ini garisnya, batasnya garis itu putus-putus, ya kan? Nggak usah pakai sama dengan, karena nggak ikut. Gitu. Jadi Y lebih kecil dari si X plus 2. Contohnya apa, Pak? Misalkan ini 2,4 ya. Nah, 2,4 ini. Kalau ini 4, ini 2 tambah 2. Dia kan sama dengan, ya kan? Nah, padahal di 2,4 ini ikut nggak? Kalau pada garis titik-titik ini putus-putus. Nggak ikut. Berarti nggak pakai sama dengan. Hanya lebih kecil atau lebih besar. Jadi nggak pakai sama dengan. Tidak sama dengan. Jadi nggak ada tanda sama dengannya. Udah gitu. Jadi intinya kalau putus-putus itu cuma lebih kecil atau lebih besar. Tapi kalau garisnya penuh itu pakai sama dengan. Yes, supaya gampang kayak gitu. Itu pertidaksamaan. Jadi itu digabung aja nanti pada bersihnya seperti itu. Jadi harus tahu mana yang linier, mana yang kuadrat, yang diasir mana gitu kan. Pokoknya kalau yang diasir, ya kebetulan kalau ini kan asirannya jelas, yang hijau itu. Tapi nanti kalau ada dua, masing-masing digabung. Jadi kalau saya, misalkan saya punya begini, apa sih namanya, desmas ya, saya desmas grafik. Aryo, nah, misalkan saya punya begini, desmas grafik. Nah, kayak gini nih. Kalau saya misalkan Y lebih besar pakai sama dengan gitu kan X. Nah, garisnya penuh dah. Kayak itu. Kalau nggak pakai sama dengan, misalkan gini. Iya kan? Nah, kayak gitu. Aduh, gitu ya. Saya tak share lagi. Oh, ternyata masih ya. Nah, kayak gitu. Misalkan ini plus 2. Nah, kayak gitu naik. Kalau ini diubah, misalnya lebih kecil. Nah, di bawah kan 0,0 di sini kan 0 0 0. Gitu kan. Nolnya itu berarti titik 0 0 itu 0 lebih besar dari si 2. Misalnya parabola ini tak tutup dulu ya. Misalkan saya punya Y sama dengan X kuadrat. Parabola kan? Kayak gitu kan. Nah, ini persamaan. Kalau misalkan Y apa tadi? Lebih besar dari X kuadrat. Nah, kayak gitu. Nah, ini penuh dah. Nah, itu kalau sama dengan. Tapi kalau pakai tidak pakai lebih besar, itu nanti berupa daerah doang. Daerahnya, garis batasnya nggak ikut. Batasnya nggak ikut. Yang batasnya ikut, misalnya Y lebih besar pakai sama dengan sorry, X kuadrat. Oh, penuh kan sekarang? Kayak gitu. Wah, itu digabung. Jadinya gitu. Nah, ini berarti yang mana HP dua-duanya? Yang tertimpa dua-duanya itu. Ya, jadi ini kalau nanti diminta daerah yang diasir, berarti nanti yang ungu ini maksudnya. Itu yang oleh dua-duanya terasir dua sekaligus. Gitu ya. Itu tadi. Cuma kalau tadi yang gambar tadi, itu kan jelas, oh yang di sini. Tapi kalau ini maksudnya yang asiran dua-duanya. Nah, itu. Tuh, ada lagi? Mau tanya? Jelas.
Ngeceknya ambil aja titik pada HP-nya aja yang gampang ya kan. Itu. Ada lagi yang bertanya? Itu kalau tidak ada yang bertanya, teman-teman sampai ini dulu. Besok kalau ada waktu saya akan tambah soal dulu supaya nanti bisa ya paling tidak sesuai dengan kisi-kisi. Terus kemudian ya kalian bisa ngulang lagi itu Pak Mister tadi kan jelasin ya. Terus kerjakan lagi tapi tanpa melihat. Terus dikuasai tentang pemfaktoran. Kayaknya ada beberapa yang melibatkan pemfaktoran. Ada tiga, empat ada itu. Jadi belajar pemfaktoran. Pak, cara pemfaktoran itu kamu cari di internet tentang pemfaktoran. Dilatih supaya agak cepat gitu. Selisih, awal jumlah gitu. Gitu. Kalau coba-coba ya kalau angkanya kecil bisa dicoba-coba. Tapi kalau angkanya gede agak susah itu. Nah, kayak tadi 880 ya agak naik 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 gitu. Itu teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Paling tidak ini berapa orang? 14 orang ya sudah hadir. Paling tidak nanti saya harapkan ini bisa yo nomor satu sampai piro tadi 10 plus paling enggak 3 benar semua itu. Ya. Jadi nilainya itu bisa 80 ke atas itu paling tidak. Ya, Wah, harus coba gitu ya. Memang harus nyoba. Jadi caranya adalah belajar faktoran itu kuncinya. Terus soal tadi diulang ya. Pak Mister sudah memberikan kan cara. Nah, nanti tutup kerjakan lagi tutup bisa nggak lancar nggak itu diingat itu udah deket banget dengan kisi-kisi ya kalau kisi-kisi saya buat supaya mirip dengan di soalnya dan contohnya udah mulai udah tak dekatin itu istilahnya gampang jadi paling tidak apa yang sudah kalian dapatkan ini ya syukur-syukur nanti soalnya ada yang malah mirip ya memang mirip gitu ya cuma nanti kan bentuk kalau faktoran persamanya sedikit beda tapi tiba-tibanya akan menjadi sama gitu ya gitu itu harus dilatih harus latihan 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 gitu ya oke gitu sampai ini dulu terima kasih semuanya yang sudah hadir selamat malam boleh like ya maaf ya kamera saya nggak tahu nih Eh, ya Ya, kamera Pak. saya ya Terima kasih, Pak. Pak, Makasih, sama-sama Pak. Terima kasih sukses banyak, ya Pak. makasih Pak. sama-sama Pak ya saya minta videonya ya Pak, recordingnya. oh ya nanti saya buatkan linknya deh ya Oke Pak, makasih oke Pak. yuk eh tidak aku tahu. Tapi keren 100 oh enggak. Iya, ini kan masih do latihan dhewe doan dhewe. Tapi ra nganti 100. Wong wong pira mos selawe. Ya jam 8. Aduh. Rekod wis sambung ora ya? Wis ngoten rekod sih.